Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan metode pembelajaran. Dengan beranggotakan saya Lina Raitasari, NPM 180600069, Panji Pangestu, NPM 180600081, Dina Aulia, NPM 180600090, Dwi Pratiwi, NPM 180600092, dan Sofi Zakia, NPM 180600093. Materi yang pertama yaitu masalah pembelajaran yang terjadi di SD Negeri 1 Wargamulya akan dijelaskan oleh Saudara Panji. Kepada Saudara Panji, saya persilahkan. Yang pertama yaitu masalah pembelajaran yang terjadi di SDN 1 Wargamulya. Metode ceramah yang monoton pada pembelajaran membuat peserta didik yang kurang memahami materi sifat cahaya. Apalagi dengan adanya proses pembelajaran daring saat ini, maka materi-materi yang tidak tersampaikan dengan baik ke peserta didik. Hal tersebut akan mengakibatkan tingkat pemahaman peserta didik semakin berkurang ataupun menurun. Ya, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Dwi Pratiwi. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang kami pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran. Metode eksperimen yaitu cara penyajian bahan pengajaran di mana siswa melaksanakan percobaannya sendiri secara langsung untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis yang akan dipelajari. Sebelum melaksanakan tindakan, penelitian mengadakan tes awal. Tes awal ini berisi tentang materi sifat cahaya. Tujuan dari tes awal ini yaitu untuk mengetahui pemahaman dari peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Dan yang kedua, untuk menjaring siswa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya yaitu pembahasan siklus pertama. Pada siklus ini, perencanaan pembelajaran ini mengambil pokok bahasan cahaya dengan subbab pokok bahasan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat menembus benda bening. Alokasi waktu yang digunakan pada siklus ini yaitu 2 kali 35 menit dengan diisi 3 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua lembar kerja siswa, dan yang terakhir tes akhir. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi Zakia. Tujuan kelas yang akan dicapai siswa adalah dapat menyerap isi materi dan dapat memberikan tanggapan materi yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa dapat membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu siswa dapat membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Yang berikutnya yaitu siswa dapat memberikan contoh peristiwa yang membuktikan cahaya dapat merambat lurus dan menembus pada benda bening. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, perencanaan pembelajaran dibagi 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti yang terdiri atas 3 fase, yaitu fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, fase aplikasi konsep, dan fase kegiatan akhir. Yang berikutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Dina Aulia. Selanjutnya pembahasan siklus 2. Pembelajaran sifat cahaya dengan menggunakan pendekatan eksperimen untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pada kegiatan ini, beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti yaitu membuat rencana pembelajaran, membuat LKS, menyiapkan alat peraga, dan membuat teks akhir tindakan. Selain itu, peneliti menyiapkan instrumen lain seperti lembar observasi dan lembar wawancara. Kelebihan dan kekurangan metode eksperimen. Menurut Syaiful, tahun 2000 halaman 197, bahwa pendekatan eksperimen mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, membuat siswa lebih percaya diri atas kebenaran atau simpulan berdasarkan percobaannya sendiri, daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lina. Kekurangan metode eksperimen yaitu yang pertama, tidak cukup alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua,
Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Yang ketiga, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru. Dan yang terakhir, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.